Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari masih mengenai bab elektrokimia dengan subbabnya di sini adalah penyetaraan reaksi redoks dengan cara Bilox ya. Ini merupakan materi kelas 12 SMA. Oke. Kita lihat. Nah, untuk menentukan penyetaraannya, di sini Miss bagi menjadi dua suasana ya. Ada suasana asam dan juga ada suasana basa. Nah, ini untuk suasana asam sendiri ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian pahami agar kalian bisa menentukan penyetaraan dengan benar. Nah, yang pertama itu kalian tuliskan dulu. Ini ada kerangka dasar redoks ya. Kerangka dasar redoks ini bisa kalian tentukan jika di soal itu diketahui H+ dan H2O-nya. Namun jika di soal sudah dalam bentuk tidak ada H+ dan H2O-nya, berarti kamu sudah langsung tuliskan saja soalnya ya. Ini kita hilangkan sebentar untuk yang H+ dan H2O supaya tidak membingungkan, oke? Yang kedua, ini ada setarakan koefisien unsur yang mengalami perubahan Bilox. Jadi kita tentukan dulu mana yang mengalami perubahan Bilox ya. Di sini ada senyawa MnO4, berarti yang mengalami adalah Mn. Karena kita sendiri sudah tahu Bilox O itu adalah min 2. Nah, di sini H2C2O4 yang mengalaminya berarti adalah C-nya ya. Karena kita tahu Bilox H sendiri adalah plus 1. Untuk Mn2+ berarti ion itu sendiri dan CO2 berarti yang karbonnya. Kita tentukan, cara menentukannya masih ingat ya syarat-syarat Bilox. Kita tadi sudah tahu bahwa Bilox O adalah min 2, berarti nanti kalikan dengan yang di bawah nih, min 2 kali 4 berarti min 8. Ketika ada ion min 1 ini akan berubah jadi plus 1. Min 8 plus 1 itu adalah min 7. Namun kan untuk yang Mn itu harus sebaliknya ya, karena di sini negatif berarti nanti Mn-nya adalah positif yaitu plus 7 seperti itu. Untuk penentuannya sama dengan yang sebelahnya juga, kita tahu H itu Biloxnya plus 1 berarti dikali 2 adalah plus 2. Kita simpan dulu positif 2-nya. Sekarang ke yang O. O itu Biloxnya min 2 dikali 4 berarti min 8. Berarti kita memiliki positif 2 dan negatif 8. Jumlahnya semuanya harus 0, berarti positifnya yang kurang ya. Jadi positifnya itu adalah kurang 6. Sementara di sini yang diinginkan terlebih dahulu adalah Bilox C-nya, berarti 6 dibagi 2 adalah plus 3. Oke. Untuk Bilox ion sendiri berarti kita langsung saja tuliskan ionnya. Di sini ada plus 2, jadi nanti Biloxnya plus 2. Untuk yang CO2 berarti kita cari dulu seperti tadi. O-nya min 2 kali 2 berarti min 4, berarti Bilox C-nya itu adalah berkebalikannya. Muatannya jadi plus 4. Oke. Kemudian setelah kalian menentukan Biloxnya, kalian tentukan ini dengan memberikan koefisien. Nah, di sini tulisannya dengan memberi warna hijau ya. Di sini ternyata ada perbedaan koefisiennya. Cara mengecek koefisiennya itu berarti yang mengalami perubahan Bilox tadi. Untuk Mn sendiri di sini untuk yang ruas kiri jumlahnya adalah 1. Jadi untuk koefisien 1 tidak dituliskan. Dia 1, ruas kanan juga 1. Berarti sudah sama. Sementara untuk C sendiri sebelah kiri itu ada 2. Sebelah kanan ini masih 1 tadi ya. Jadi ini dituliskan 2. Nah, ketika kamu sudah menuliskan koefisiennya, kita sesuaikan jumlah Biloxnya dengan koefisien. Jadi di sini untuk yang cara Bilox, koefisien itu berpengaruh untuk jumlah Biloxnya. Kayak yang tadi itu kan C. C-nya saja yang dicari ya, jadi plus 3. Sementara kita gunakan sekarang C2. Nah, langkah selanjutnya ini menentukan jumlah penurunan dan kenaikan Bilox ya. Jadi nanti kita tentukan mana Bilox yang turun dan mana yang naik dan berapa turun dan kenaikannya itu berapa nilainya. Nah, tadi kita kembalikan lagi untuk yang tadi berubah itu adalah C2 dan menjadi 2C ya. Jadi C2 itu Biloxnya plus 6. Kenapa? Karena Bilox C-nya tadi plus 3 ya. Jadi kalau C-nya 2 tinggal kalikan saja. 3 kali 2 itu 6. Nah, kemudian untuk yang Bilox C yang ruas kanannya berubah menjadi 8. Kenapa? Karena di sini ada koefisien 2 ya. Jadi plus 4 dikali 2 itu adalah plus 8. Seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan nih. Harus yang sama ya kita gariskan berarti MnO4- dengan Mn2+. Nah, ini ternyata
dia terjadi penurunan Bilox. Berarti namanya reduksi ya, penurunan Bilox. Kita hitung berapa turunnya, berarti selisihnya saja 7 kurangi 2, berarti turunnya 5. Sementara 6 ke 8 dia mengalami oksidasi, selisihnya adalah 2. Jadi tulis naik 2 seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini setelah kalian menuliskan turun 5 dan naik 2, kita tentukan menyamakan hasil kali penurunan dan kenaikan Bilox. Jadi karena kita mau menyamakan ya, berarti kita harus menyamakan dengan mengalikannya. Mengalikannya supaya jumlah penurunan atau kenaikan Biloxnya itu sama. Karena di sini ada 5 dan 2, berarti kita kali silang saja. Yang turun 5 berarti dikali 2, yang naik 2 berarti dikali 5. Oke, setelah itu nanti angka yang dikalikan ini akan menjadi koefisien dari senyawa yang ditunjuknya. Nah, berarti kan untuk yang MnO4- itu kan turun 5 dikali 2 ya. Berarti nanti di MnO4- ada koefisien 2, seperti ini. Nah, kemudian ke Mn2+. Mn2+ juga sama. Dikali 2 berarti nanti di Mn2+ ada koefisien 2 seperti ini. Nah, untuk yang naik 5-nya berarti untuk yang naik 2-nya berarti kan di sini dikali 5. Berarti untuk H2C2O4 nanti kalian tambahkan 5 angka 5 di depan sebagai koefisien. Kemudian untuk 2CO2-nya sendiri, nah di sini kan udah ada koefisien ya. Berarti kalian tinggal kalikan 5 kali 2, berarti adalah 10 CO2. Nah, penulisannya seperti ini. Setelah kalian menentukan, langkah selanjutnya dengan menambahkan ion H+, karena di sini adalah suasana asam. Nah, untuk penambahan ion H+-nya sendiri, kita cek di sini ya. Kalau tadi di soal sudah diketahui ya, penambahannya itu ada di ruas sebelah kiri, seperti itu. Jadi, untuk menghitungnya kita tentukan dengan menghitung muatan seperti langkah sebelumnya ya. Jadi koefisien nanti dikali muatan. Kayak di sini, ini ada muatannya -1 dikali koefisiennya 2, berarti 2 kali -1. Nanti ditambah. Nah, dia tidak memiliki muatan, berarti di sini 50 ya. Karena kita mau cari X-nya berapa, berarti X plus 1. Ya, seperti itu. Karena ini kan plus 1. Kemudian sama dengan, ini anak panah ini akan diganti dengan sama dengan, plus 2 dikali 2 berarti di sini plus 4, kemudian di sini tidak ada muatannya berarti 0 kali 10, 0 ya. Kita tuliskan jadi persamaannya menjadi -2 plus X sama dengan 4. Jadi nanti ketemu X-nya adalah 6 ya. Selain cara itu bisa juga kalian dengan cara menghitung ionnya secara langsung. Kayak misalkan nih, kita tidak diketahui nih H+-nya. Tidak dituliskan di soal H+-nya di mana ya, ruas kiri apa kanan. Nah, di sini kan ada muatan -1 kali 2 berarti -2. Ruas kiri ada -2. Sementara ruas kanan ada plus 4. Nah, kemudian kita cari selisihnya. Ke -2 ke 4 berarti berapa selisihnya? 6 ya? 6. Oke. Nah, karena dia H+, nanti si 6 ini kan muatannya, karena ini kan merupakan selisih muatan ya, kita taruh di yang lebih negatif. Ya, di ruas yang lebih negatif untuk menaruh H+, supaya sama jumlahnya. Jadi tadi 6 selisihnya, berarti kita taruh H+-nya di sebelah kiri, yaitu 6H+. Nah, itu cara lainnya seperti itu. Nah, ketika kalian sudah menuliskan 6H+, berarti langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan H2O pada ruas di sebelahnya atau yang kurang H ya, yang kurang H. Oke, nah sekarang kita lihat aja. Sebelah kiri jumlah H-nya di sini ada 5 kali 2, 10. Tadi kita sudah tambah 6 ya. Nah, 10 tambah 6 berarti 16. Oke, berarti berapa jumlah H2O yang ditambahkan? Berarti H-nya ada 16 nih. Jadi nanti ditambah 68 H2O. 2 kali 8 itu adalah 16. Atau misalkan kalian bingung, berarti tinggal ngitung O-nya saja. O-nya sebelah kiri ada 8 ditambah 20, berarti 28 ya. Sebelah kanannya berarti
Kalian hitung 2 kali 10, 20, kemudian berarti ditambah 8, jadi 28, seperti itu. Nah, itu untuk contoh yang asam. Sekarang untuk yang suasana basa, itu tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama, tuliskan dulu soalnya, berarti ya kerangka dasarnya. Setelah itu kalian tentukan biloxnya. Nah, ini yang mengalami perubahan bilox seperti biasa. Berarti di sini selain O ya, NaCl2, I, Cl-, I. Oke, setelah itu kita tentukan Cl2 sendiri biloxnya adalah 0. Kemudian I-nya IO3- biloxnya dari O-nya -2 kali 3 berarti -6 ya. Di sini min berubah jadi plus, jadi -6 plus 1 adalah -5. Berarti I-nya adalah kebalikannya, kita tuliskan plus 5. Nah, Cl-nya sendiri adalah -1 ditambah IO4-. Nah, berarti di sini ada O-nya -2 kali 4 -8 ya. -8 tambah 1 plus -7, berarti I-nya plus 7. Setelah itu kalian ditambahkan koefisien ke yang berubah. Yang berbeda koefisiennya, yang berbeda jumlahnya ya. Lihat di sini ada Cl2 sebelah kiri, ternyata sebelah kanan itu hanya 1 Cl-nya. Berarti kita kalikan 2, seperti itu. Untuk yang IO3- itu aman ya, karena sama jumlah I-nya adalah 1. Setelah itu kita tentukan lagi, karena tadi ada perubahan ya, berarti Cl2 0 dikali 2, berarti di sini biloxnya 0 ya. Sementara Cl-nya -1, karena ada koefisien 2, jadi -2. IO3- kita tuliskan kembali, tidak ada perubahan. Nah, setelah itu kita tentukan untuk yang Cl2 ke -2, berarti dia turun 2 elektron, ini adalah reduksi. Untuk yang IO3- ke IO4- dia naik 2 elektron, berarti dia adalah oksidasi. Nah, karena untuk langkah selanjutnya kita samakan yang untuk pengalinya ya. Karena ini turun 2 dan naik 2 sama, berarti kita kalikan 1 saja. Jadi artinya tidak ada perubahan di sini ya untuk pengalinya. Jadi tetap kita tuliskan lagi Cl2 ditambah IO3- ditambah 2 Cl- ditambah IO4-. Nah, setelah itu langkah selanjutnya ini kalian akan menambahkan ion OH- karena di sini adalah suasana basa ya, di ruas kiri. Ini di ruas kiri, karena di ruas kiri atom oksigennya ada 3. Kita lihat ya, untuk ketika kita nggak tahu gimana cara menaruh OH-nya, kalian bisa hitung dulu muatannya, kayak -1 dikali 1, berarti di sini di ruas kiri ada -1. Kita abaikan dulu yang OH-nya. Di ruas kanan, di sini ada -2 dan -1, berarti berapa? -3 ya. Oke, kan jumlah ruas kiri itu sama ruas kanan harus sama, berarti yang kurang itu adalah yang di kiri. Kita tambahkan sejumlah, berarti sama ya, di sini nanti ditambahkan, tadi kan sebelah kanan ada -3, sebelah kiri baru -1, berarti nanti jumlah OH-nya ada 2. Nah, itu cara cepatnya seperti itu. Untuk yang kalian yang masih belum paham, bisa kalian mengikuti langkah seperti yang di sini ya. Jadi seperti itu. Artinya untuk OH- sendiri ditambahkan di ruas yang lebih positif. Awas, jangan sampai terbalik kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya untuk H+ ditambahkan di ruas yang lebih negatif atau lebih kecil nilainya dibanding ruas sebelumnya. Kalau untuk OH- ditambahkan di ruas yang lebih positif. Ya, ini antara -1 dengan -3 itu lebih besar -1, seperti itu. Setelah kamu tambahkan OH-, selanjutnya tambahkan H2O di ruas yang seperti tadi kurang O-nya ya. Berarti yang sebelah kiri kan kita hitung tadi O-nya 3, ini ditambah 2 berarti 5 ya. Sebelah kanan di sini udah ada 4, berarti kurang 1 O, tinggal tambahkan saja H2O. Oke, untuk kalian memastikan boleh hitung lagi H-nya, sebelah kiri jumlah H-nya 2, sebelah kanan jumlah H-nya juga udah 2. Berarti artinya persamaan ini sudah setara. Oke, sekarang di sini ada contoh soal untuk persamaan reaksi redoks yang tidak ada dalam bentuk ionnya ya. Berarti ini sudah dalam bentuk soal jadinya seperti ini ya. Kayak misalkan di sini ini angka merah itu dituliskan untuk menyetarakan langsung ya. Jadi biasanya soalnya bentuknya ini yang warna hitam. Soal aslinya itu yang warna hitam.
Kemudian yang pertama kalian lakukan, yang pertama adalah kalian samakan koefisiennya yang mengalami perubahan Bilox. Nah, kamu udah harus tahu yang mengalami perubahan Bilox siapa aja. Kalau yang di sini kan berarti CR ya. Yang ini berarti kita lihat nanti hitung apakah dia akan mengalami perubahan Bilox. O sendiri punya, H juga punya. Untuk S-nya misalnya kalian hitung dulu aja, Biloxnya berarti 6 ya. Kemudian yang FeSO4 sendiri, O itu min 2, min 8, S-nya berarti 6. Jadi kalau S-nya sama jumlah Biloxnya, dia tidak mengalami perubahan Bilox. Berarti yang H2SO4 kita biarkan saja. Kemudian di sini FeSO4. Biasa, karena ini merupakan ion poliatom, berarti kita pakai ion kation saja. SO4 itu kan 2 min, berarti Fe-nya plus 2. Seperti itu. Nah, kemudian K2SO4 berarti dia tidak ada yang mengalami perubahan Bilox, CR, di sini ada CR ya. Nanti Biloxnya ada, Fe juga ada. Kita lihat untuk Bilox CR tadi udah dituliskan. Nah, ini tidak dibagi, tidak usah dibagi kalian karena supaya tidak dua kali kayak sebelumnya ya. Jadi ini karena koefisiennya disamakan di awal, jadi langsung saja ini CR2 Biloxnya plus 12, kemudian untuk FeSO4 di sini tadi plus 2 ya, karena udah dikali 2 jadi plus 4. Kemudian untuk CR2 juga di sini kan 3, Biloxnya CR sendiri 3 kali 2 berarti plus 6. Biloxnya Fe sendiri plus 3 ya, untuk kation ini tukeran. Jadi plus 3, jadi Biloxnya plus 3 kali 2 adalah plus 6. Setelah itu kita tentukan mana yang mengalami perubahan CR dengan CR. Nah, dia turun ya. Turun, kemudian Fe dengan Fe juga. Ya, untuk yang turun berarti sebanyak ini 12 ke 6 berarti 6 elektron ya. Kemudian yang ini 4 ke 6 dia sebanyak 2 elektron. Nah, kita samakan jumlah elektronnya, berarti yang atas dikali 1 ini warna biru, yang bawah dikali 3. Seperti itu. Nah, kalikan angka biru dengan koefisien yang ditunjukkan garis. Oke. Jadi nanti kayak yang sebelumnya, angka biru ini akan kita kalikan dengan senyawa yang ditunjukin garisnya. Untuk yang kiri kan 1 ya, berarti tidak ada perubahan. Kemudian CR2SO4 3-nya juga tidak ada perubahan karena 1. Nah, untuk yang FeSO4 berarti ini yang 2 dikalikan 3 akan berubah jadi 6. Kemudian yang kanan akan muncul 6. Nah, setelah itu samakan jumlah O dan H di ruas kiri dan kanan. Ini masih sama. Nah, seperti ini ya. Tadi kita sudah taruh di sini terjadi perubahan jadi 6 FeSO4 kemudian 3. Nah, tadi yang untuk yang H2SO4 sama H2O belum ada koefisiennya ya. Jadi kita samakan dengan jumlah O-nya. Kayak kita hitung dulu nih yang sebelah kiri O-nya 7. Kemudian ditambah 4 berapa? 7 tambah 4 24 tambah 7 31 ya. Sebelah kanannya di sini ada 4 ditambah 12 berarti 12 tambah 4 16 di sini ada 12 kali 3. 12 kali 3 itu adalah 36. 16 ditambah 36 itu adalah 52. Nah, nanti tinggal dikalikan saja, samakan saja antara kiri dan kanan itu jumlah H dan O-nya itu harus sama ya. Jadi nanti di sini misalkan kalian bingung tadi Miss lihat terlalu banyak ya, kalau kalian menghitung O sama H boleh lihat dari senyawa yang lain, unsur yang lain, kayak misalkan O sama H terlalu banyak berarti di sini ada S ya. Nah, kita lihat S-nya karena di sini tidak ada penambahan S lagi. Jadi sebelah kiri itu S-nya ada 6, sebelah kanan S-nya ini 1 ya. Ini 3 berarti 4. Nah, yang ini 3 kali 3 9 tambah 4 13 ya. 13. Nah, berarti yang ruas kiri itu akan kurang S sebanyak 7 karena sudah ada 6. Nah, jumlah S-nya kan di sini jadi 13. Jadi seperti itu untuk menghitung O dan H-nya di ruas kiri dan kanan. Ya, oke, sekarang setelah itu kalian latihan. Oke, ntar latihannya silahkan dilihat.
Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari yang setengah reaksi ya, untuk persamaan redoks yang biloks. Kalian bisa berlatih. Ini ada beberapa soalnya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai situ aja ya.